Katakan bahwa orang Yahudi sama orang Samaria itu sama sekali tidak bergaul. Detailnya adalah orang-orang Samaria suka dianggap anjing sama orang Yahudi. Dianggap sampah, tidak dianggap. Karena mereka punya kebiasaan kawin campur dengan suku bangsa yang lain. Ini yang menyebabkan orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Nah, can you imagine, saudara bisa bayangin gak? Waktu perempuan ini lagi on the way ke sumur tersebut. Dan dia lihat ada model Yahudi lagi senderan di situ. Kira-kira motivasinya terganggu gak? Pasti terganggu. Pasti hatinya akan mengatakan, jadi apa enggak nih? Jadi apa enggak nih? Ada Yahudi soalnya di situ. Tapi akhirnya Alkitab catat buat kita semua, perempuan ini akhirnya datang juga ke sumur itu, dia nimba air, sebelahnya ada Yesus. Dan tiba-tiba peristiwa mengagetkan terjadi. Yesus minta air sama perempuan Samaria ini. Saya percaya kalau saudara, kita jadi perempuan Samaria itu, pikiran kita pasti sama. Pikiran kita akan mengatakan, kok minta-minta tolong sama kita? Kok minta-minta air sama kita? Katanya kita sampah, katanya kita anjing, katanya kita gak dianggap. Kok minta-minta tolong sama kita? Dan yang lebih dahsyat lagi, Yesus ternyata tahu keadaan wanita ini secara detail. Bahwa ternyata wanita ini sudah kawin cerai 5 kali. Dan hari itu waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia sedang buffalo gathering dengan pria ke-6. Salah kayaknya bahasa Inggrisnya ya. Kumpul kebo, buffalo gathering, salah. Dia lagi hidup dengan pria ke-6 yang belum menikah sama dia. Jadi ternyata perempuan Samaria ini punya bad record. Punya track record yang buruk. Makanya Alkitab catat peristiwa ini terjadi jam 12 siang. Di mana semua perempuan Samaria yang lain ke sumur itu pagi-pagi. Perempuan Samaria yang satu ini, dia ke sumur jam 12 siang. Dia gak peduli skincare-nya rusak. Dia gak peduli rambutnya baru dicatok, dia gak peduli. Asal dia gak ketemu sama perempuan-perempuan yang lain dan wartawan infotainment. Karena dia punya bad record. Dan tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus. Nah, yang luar biasa begini saudara. Yesus sama sekali tidak hakimi dia. Yesus sama sekali tidak marah sama perempuan ini. Tapi hal pertama yang Yesus sharing buat perempuan Samaria ini adalah tentang Bapa di surga. Bahwa ternyata Bapa di surga mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah ternyata kita mesti catat dalam hati kita, ternyata Bapa di surga yang dicari sama dia adalah penyembahnya, bukan penyembahan. Karena banyak banget orang percaya dari dulu sampai hari ini, mereka rajin memberikan penyembahan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Makanya yang dicari sama Tuhan sekali lagi adalah pribadi lepas pribadinya. Penyembahnya, bukan penyembahan. Nah, tapi siang hari ini yang saya mau bahas buat saudara-saudara di JCC ini, bukan soal penyembah atau penyembahan. Yang saya mau bahas buat saudara adalah kalimat pertama Yesus di ayat 23. Coba lihat sekali lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop sampai di situ. Kalimat ini yang saya mau bahas buat saudara. Saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Loh gimana maksudnya? Kalimat ini membingungkan loh. Saudara misalnya bangun pagi. Suami saudara tiba-tiba ngomong sama saudara. Ma, nanti papa mau transfer uang ya. Tapi sekarang uangnya udah ada di rekeningnya mama. Sayang udah bangun belum? Nah ternyata nada yang sama keluar dari mulut Yesus. Saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Loh gimana maksudnya? Pertanyaannya, apakah Yesus salah ngomong? Tidak. Apakah Yesus grogi karena depannya ada wanita cantik? Tidak. Apakah Yesus kepleset lidahnya? Tidak. Ternyata dari kalimat ini saya dapatkan ada 3 waktu yang terjadi antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Kita akan membahas ini bersama-sama. Ya, fasten your seatbelt. Yang pertama, namanya adalah waktunya Tuhan yang kekal. Siapa yang percaya di tempat ini Allah kita adalah Allah yang kekal? Katakan amin dulu. Waktunya Tuhan itu kekal. Dia ada di masa lalu, dia ada di masa sekarang kita, dan dia ada di masa depan kita. Makanya Yohanes di kitab Wahyu mengatakan dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Dan apa saja yang berhubungan sama Tuhan itu kekal sifatnya. Firman Tuhan, ini kekal firman Tuhan. Kita kalau ngomong bahasa Inggris, kalimat pertama yang keluar dari mulut kita itu disebutnya present tense. Kita ulang kalimat yang sama 30 menit kemudian, dia bukan present tense lagi. Dia berubah jadi past tense. Sadar nggak? Firman Tuhan nggak pernah jadi past tense. Contoh, ada ayat bunyinya pada hari ini, jika engkau baik-baik dengar Tuhan, bertobatlah. Kita baca ayat ini minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, dia tetap present tense kan? Dia tetap bunyinya pada hari ini. Pernah buka Alkitab saudara berubah jadi past tense? Minggu lalu saya udah ngomong, siapa yang rubah nih? Gak pernah. Makanya kita harus tahu firman Tuhan gak pernah out of date. Gak pernah ketinggalan zaman. Justru dia memberikan up to date buat para pembacanya sampai hari ini. Ya, mau rambutnya pakai minyak kek, mau rambutnya berdiri-berdiri, mau pakai celana bahan, jeansnya robek-robek, dia gak pernah ketinggalan zaman. Justru dia memberikan up to date buat para pembacanya sampai hari ini. Karena apa? Waktunya Tuhan, firmannya Tuhan, apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal sifatnya. Yang pertama. Yang kedua namanya adalah waktunya manusia. Tuhan juga yang menjadikan. Dan saya kalau ini cuma bayangan saya saudara. Saya kalau ngebayangin waktu Tuhan lagi mendesain waktu buat saudara dan saya. Mungkin Tuhan gak mau diganggu sama stafnya surga. Ini cuma bayangan saya. Mungkin Gabriel, Michael, ntar dulu. Bayangin loh, 1 tahun 12 bulan. Tiap bulan beda-beda. Ada yang 28, 29, 30, 31 hari. Ngedesainnya tuh gimana? 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 minggu 7 hari. Gimana ngedesainnya? Dan ini bahasa Yunaninya namanya adalah kronos. Suka dipakai sama polisi Indonesia kalau bikin BAP. Kronologi. Oke? Nah, ternyata semua manusia jatahnya sama. 1 hari 24. Gak ada satu manusia pun yang punya kuasa pakai 22, 2 jam masukin kantong pakai buat besok. Gak ada yang punya kuasa seperti itu. Semua jatahnya sama. Di belahan bumi manapun sama semuanya. Chicago, Cikokol, California, Kalideres. Sama semuanya. 1 hari 24 jam.